Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya teman-teman. Baik, kali ini lama kita tak bersua teman-teman ya. Saya lama juga tak ke ladang. Kali ini saya ke ladang dan menilik-nilik sawit saya pribadi, dan hasilnya sangat mencengangkan teman-teman ya. Mencengangkan karena apa? Karena musim sekarang di tempat kami adalah trek. Tapi ada mungkin daerah yang tidak sama dengan cuacanya ya teman-teman. Contohnya di tempat kami kemarin mengalami cuaca panas yang terik dan cukup lama ya. Yaitu kemarau panjang kemarin, itu berdampak signifikan terhadap sawit kami ini teman-teman ya. Jadi terlihat di sini banyak terlihat bunga-bunga jantan yang berada di sawit saya. Contohnya seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Keluarnya bunga jantan karena sawit ini mengalami stres. Nah, stres pada sawit itu bisa mengeluarkan bunga jantan. Dikarenakan apa stres itu? Banyak macamnya ya teman-teman. Yang pertama, stres itu diakibatkan oleh kekurangan air. Itu bisa jadi sawit kita mengalami stres. Kemudian yang kedua, kekurangan unsur hara ya. Itu juga sawit kita akan mengalami stres. Yang ketiga, unsur hara mungkin ada tapi tidak bisa terserap dengan maksimal. Itu juga sawit kita mengalami stres. Atau pruning yang berlebihan. Pruning yang berlebihan yang kita maksud itu adalah kita potong hampir menyeluruh daripada pelepah-pelepah yang ada di sawit kita ya. Kalau masih ada songgonya atau songgo susu itu masih belum teman-teman ya. Tapi kalau sudah di atas buah sawit kemudian dihabiskan ke atas, itu bisa mengalami stres. Kebetulan pada sawit saya ini mengalami stres akibat kemarau panjang. Nah seperti itu teman-teman. Buah-buah yang ada ini ya mungkin sisa-sisa daripada buah yang kemarin-kemarin, dan sekarang sudah musim hujan, bisa jadi buah-buah baru itu bermunculan, namun belum merata. Jadi beberapa buah itu terlihat muncul, tapi juga diselingi dengan bunga jantan juga keluar. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kalau sawitnya lumayan besar ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, lumayan besar ini ya. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa yang matang sudah ya. Ada 2 sampai 3 mungkin. Kalau yang kita lihat di bawah sini itu merondolnya ada 2 wilayah ya, daerah sini sama daerah sini. Ini sudah merondol, tentunya ini sudah matang ya. Nah, oh ada 3 teman-teman ya, ada 3. Jadi di sini ya, ini tadi yang satu, kemudian ini juga merondol, kemudian yang sebelah sini tadi merondol juga daerah situ ya. Ini gelap daerah sini karena melawan sinar matahari teman-teman. Buahnya besar-besar teman-teman. Nah lumayan ya. Nah itu di atasnya sudah ada bunga betina ya, muncul juga di atasnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi beberapa punya teman yang mengalami hal yang sama dengan punya saya. Jangan khawatir karena ini alam ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita hindari, betapapun kita cukup memupuk, kalau airnya tidak cukup juga tidak terserap dengan maksimal ya. Bahkan beberapa pupuk kita bisa menguap ya. Nah seperti itu. Nah ini bunga jantannya juga keluar teman-teman. Ini lihat ya. Nah seperti ini. Tapi ini alam, kita mau apa teman-teman ya. Jadi nggak bisa lagi kita hindari ya. Ini berondolannya. Kita lihat ke sebelah, contohnya juga sama ya. Nih. Nah, itu malah terlihat sekali bunga jantannya baru ya. Kita lihat ke sini. Nah, tuh ya. Bunga jantannya baru di atas itu ada. Malah baru keluar ini. Nah, tuh ya. Baru keluar, sebelahnya sudah keluar agak lama. Tuh ya. Jadi ini tidak bisa kita hindari karena memang
hukum alam sudah kemarau ya, kecuali kita memang sanggup untuk menyiramnya ya, boleh jadi Anda sukses ya. Anda betul-betul pengairannya itu dicukupi betul-betul ya. Nah, itu baru mantap, tidak terkendala dengan trek ya. Tapi kalau Anda masih mengikuti hukum alam seperti punya saya juga, bisa dipastikan teman-teman, bisa dipastikan juga akan mengalami trek seperti sawit-sawit pada umumnya ya. Hanya saja ada yang treknya sebentar, ada yang lama, tergantung cuaca di daerah masing-masing dan juga jenis tanahnya, kemudian juga jenis bibitnya, itu juga berpengaruh teman-teman ya. Ya tentu berpengaruh ya. Nah ya, ini trek di tempat saya ya. Nah, ya begitupun di sampingnya sama juga ya. Tuh Anda lihat tuh ya, bunga jantannya masih juga keluar ya. Tuh di atasnya ya. Nah, kemudian langsung dari sini aja teman-teman ya. Tuh sampingnya ya, contohnya itu ya. Tuh ya. Kalau itu malah kurang ya, bunga jantannya itu yang atasnya itu masih bunga betina itu. Nah ini nih, bunga betina ini ya. Mana lagi yang bunga jantan? Nah ini ada bunga jantannya juga teman-teman yang di sampingnya. Nah ini nih. Oh tuh muncul teman-teman ya, bunga jantannya muncul. Nah seperti itu. Atau yang jauh di sana tuh ya. Oh enggak begitu kelihatan teman-teman, kejauhan ya. Nah saya kira itu teman-teman. Ini sampingnya juga ini. Nah kita dekati ya, kita dekati supaya lebih jelas. Nah ini bunga jantannya bagian bawah banyak ya. Nah ini itu juga bagian bawah. Ini agak bagus ini teman-teman ya. Nah ini juga bagian bawah bunga betinanya. Itu yang bagian atasnya malah sudah banyak yang keluar bunga betina ini. Kalau yang ini ya. Jadi kadang-kadang masing-masing pohon sawit itu mempunyai cerita tersendiri teman-teman. Tidak sama dengan pohon-pohon yang lain ya. Nah contohnya ya seperti ini, yang lainnya keluar bunga jantan banyak, tapi ini tidak. Wah, malah duluan, bunga jantannya malah duluan yang ini. Ini banyak bunga betinanya sudah muncul di atasnya. Dan buahnya juga di bawahnya mulai rapat dan banyak ya. Nah tuh. Tapi pohon-pohon yang lain masih banyak mengeluarkan bunga jantan. Nah ini juga contohnya ya. Tuh ini sawitnya sudah mulai tinggi teman-teman. Kalau buahnya lumayan besar teman-teman ya. Nah ini bunga jantannya itu di atas masih ada teman-teman, masih muncul. Ini Anda lihat tuh ya. Nah itu bunga jantan itu teman-teman. Nah ya. Nah inilah kondisi sawit saya pada saat ini ya. Kemarin mengalami kemarau panjang dan stres ya. Kalau pelepah dan daunnya ini sudah mulai membaik dari kemarau kemarin, sudah sangat bagus hijau ya. Kemudian pelepahnya juga membuka ya. Ya lumayan bagus ya. Namun tinggal menunggu buahnya. Untuk pemupukannya juga mengalami keterlambatan dikarenakan ya kemarau kemarin teman-teman, kita tidak bisa melaksanakan pemupukan dengan maksimal ya. Karena kalau kemarau semuanya kita pupukkan, kita mengalami kerugian teman. Jadi saya ecer kemarin pupuknya. Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Beberapa pupuk mungkin yang lainnya mungkin menguap atau juga tidak terserap. Tapi pada saat hujan tiba ini bisa terserap. Dan juga
sawit saya ini masih terbantu dengan pupuk kandang yang saya berikan waktu kemarau kemarin teman-teman ya, sehingga pada saat hujan tiba pupuk kandang tersebut bisa langsung terserap, kemudian daun-daun dan pelepah kita menjadi hijau ya. Nah, jadi sangat bermanfaat kalau kita menggunakan pupuk kandang salah satunya. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salah hilap mohon maaf, dan saya mohon maaf lama tidak upload video mengenai persawitan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.